Paris Saint-Germain mulai mengubah arah. Mereka melakukan revolusi dengan gerbong baru dalam diri Luis Campos dan Christophe Galtier. Ketika mulanya raksasa Prancis itu cuma disebut sebagai tim yang bermodalkan uang, kini laju lari mereka terlihat lebih tertata. Les Parisiens beroperasi dengan mendatangkan pemain yang minim popularitas namun punya potensi maksimal. Salah satu rekrutan paling brilian yang dilakukan adalah Vitor Machado Ferreira, atau yang lebih akrab disapa Vitinha. Sebelum mengetahui bagaimana PSG akhirnya menentukan pilihan kepada Vitinha, ada baiknya kita telusuri dulu bagaimana perjalanan karir sang pemain yang amat berliku sebelum menyentuh titik prominent seperti sekarang. Lahir dari keluarga pesepak bola. Vitinha lahir di Santo Tirso, Portugal pada 13 Februari sekitar 22 tahun yang lalu. Sebagai salah satu pemain paling berbakat Portugal, kemampuan Vitinha tak perlu dicari dari mana asalnya. Sebab dia lahir dari keluarga yang begitu lekat dengan sepak bola. Kedua orang tuanya bahkan terus memberinya dukungan untuk bisa meraih mimpi jadi seorang bintang lapangan. Ayahnya, Vitor, merupakan mantan pemain sepak bola profesional pada medio 1990-an. Namun sesuatu hal kemudian memaksanya pensiun. Meski berhenti dari aktivitas sebagai seorang pemain, Vitor kembali menghidupkan mimpi sepak bolanya dalam diri Vitinha. Selain sang ayah, Vitinha juga mendapat pengaruh besar dari kakeknya yang bernama Antonio Paulista. Sang kakek merupakan mantan pemain pada era 70-an dan sempat menjadi pelatih lokal. Tak ketinggalan pula pamannya yang bernama Vasco, turut memberi pelajaran penting bagi Vitinha agar menjadi pesepak bola handal. Kecintaan Vitinha terhadap sepak bola lantas benar-benar mekar. Usai dirinya sempat bertemu dengan pemain internasional Portugal, Pepe, ketika usianya baru menginjak 8 tahun. Vitinha menyebut bila pertemuannya dengan Pepe sangat memberinya motivasi besar untuk bisa bergabung dengan tim nasional. Ketika seluruh keluarganya yang pernah bersentuhan dengan sepak bola memilih Akademi Desportivo das Aves sebagai langkah awalnya, Vitinha pun turut melakukan hal itu. Dia bergabung dengan Desportivo das Aves pada tahun 2006. Di akademi tersebut, Vitinha cuma bertahan selama semusim saja. Namun begitu, berbagai kejuaraan yang diikutinya membuat namanya melambung tinggi. Bahkan, dia berhasil menarik minat tim yang memang pandai temukan bakat muda, Benfica. Ditolak karena terlalu kurus dan muncul sebagai pemain muda terbaik. Ketika itu, Benfica melalui tim scouting dari Benfica de Braga Training Center memasukkannya ke dalam Povoa de Lanhoso, sebuah klub feeder raksasa Portugal tersebut. Di situ, Vitinha sejatinya menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dia lagi-lagi jadi andalan dan penyebab mengapa banyak pemain muda di sana yang mendapat prestasi gemilang. Namun meski menjadi andalan di Povoa de Lanhoso, sebuah masalah muncul buat Vitinha. Pertumbuhannya lambat, di mana dia memiliki badan yang terbilang kurus. Ini sempat disinggung oleh pelatih mudanya ketika itu. Bahkan hal itu pula yang membuat akademi utama Benfica tak kunjung merekrutnya. Mengetahui masalah tersebut, orang tua Vitinha merasa tidak senang dan langsung mengambil langkah tegas. Mereka tidak ingin nasib anaknya digantung dengan masalah berat badan yang dianggap terlalu kurus. Dalam hal ini, pesaing Benfica, yakni FC Porto, mengambil kesempatan. Mereka merekrut Vitinha dan langsung memasukkannya ke dalam akademi utama mereka. Berlatih di Akademi Porto, Vitinha mendapati bahwa dia harus lebih bisa mengatur waktu. Pada pukul 5 pagi, orang tuanya selalu membangunkannya agar segera bersiap-siap. Lalu pada jam 6 pagi sebuah mobil mengangkut siswa akan membawa para pemain muda termasuk Vitinha dari wilayah Santo Tirso ke kota Porto. Ketika pada pagi harinya Vitinha mendapatkan pelajaran sekolah, maka pada sore hari ia akan dijejali dengan latihan sepak bola. Lalu pada malam hari, mobil pengangkut siswa itu akan memulangkan para pemain muda ke rumah masing-masing. Rutinitas itu terus berlanjut selama ia berlatih di Akademi Porto. Bermain di Akademi Porto membawa kebahagiaan tersendiri bagi Vitinha.
Apalagi karakternya sangat disukai oleh pelatihnya ketika itu, Miguel Lopez. Vitinha disebut sebagai gelandang hebat yang suka memainkan bola di kakinya. Sang pemain dianggap punya fokus terbaik untuk bisa menggapai tujuan tertentu dalam karirnya. Perlakuan istimewa yang diberikan Porto kepadanya lantas dibalas dengan gestur yang sangat indah olehnya. Vitinha yang menjadi bagian dari tim muda tersebut sukses mempersembahkan trofi UEFA Youth League musim 2018-2019. Dalam trofi tersebut, FC Porto memegang rekor sebagai tim asal Portugal pertama yang memenangkan turnamen UEFA Youth League. Dari situ pula kemampuan Vitinha berkembang begitu pesat. Dia yang bergabung dengan tim junior Portugal berhasil mendapat penghargaan Breakthrough Player di turnamen bergengsi Toulon pada tahun 2019 silam. Berkat performa apiknya, Vitinha mendapat kesempatan di tim utama Porto pada Januari 2020. Ia memulai debut pada 28 Januari dan melanjutkan dengan catatan 8 pertandingan di sisa musim 2019-2020. Dari kontribusinya itu pula, FC Porto berhasil mendapatkan 2 trofi domestik yakni Primeira Liga dan Taça de Portugal. Dengan alasan menambah jam terbang dan Porto harus memenuhi peraturan Financial Fair Play, pinjaman selama 1 musim di Wolves akhirnya disetujui pada September 2020. Gagal di EPL dan jadi bintang baru PSG. Kesempatan bermain di Wolverhampton ia terima dengan baik karena di sana terdapat pelatih asal Portugal, Nuno Espirito Santo. Apalagi The Wolves begitu dekat dengan talenta-talenta terbaik asal Portugal. Fakta itu kian membuat semangat bermainnya memuncak. Sayangnya, pengalaman di Liga Primer Inggris tak memberi apa-apa selain pelajaran untuk bersabar. Ketika pertama kali tiba di Stadion Molineux, Vitinha baru memulai debut di laga melawan Manchester United pada bulan Desember. Di Liga Primer Inggris, Vitinha cuma bermain dalam 19 pertandingan dan sama sekali gagal mencetak gol. Ia hanya mencetak 1 gol di pertandingan Piala FA melawan Chorley. Ketika penampilan sang pemain dianggap berada jauh dari harapan, Wolverhampton lantas memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian sebesar 20 juta euro atau setara 332 miliar rupiah. Ketika Porto menerima Vitinha kembali, itu menjadi penyesalan terbesar yang barangkali dirasakan Wolverhampton. Sebab, kali ini Vitinha menjelma menjadi gelandang handal yang berkontribusi besar pada kesuksesan Porto di musim 2021-2022. Vitinha dengan cepat mendapatkan tempat di jantung sistem 4-4-2 Sergio Conceição. Melalui kemampuannya membawa bola dan memberikan umpan, ia berhasil mencatatkan 4 gol dan 3 assist dalam 47 pertandingan. Lebih dari itu, Vitinha juga masuk ke dalam tim terbaik Primeira Liga 2021-2022. Dia juga mengoleksi penghargaan pemain muda terbaik Primeira Liga dan 2 kali mendapat penghargaan sebagai Player of the Month pada Desember 2021 dan Januari 2022. Musim yang produktif di level klub membuat Vitinha mendapat tempat di Timnas Portugal pada Maret 2022. Dia melakoni debut untuk negaranya dalam kemenangan di laga playoff Piala Dunia melawan Masedonia Utara. Sempat diincar oleh klub-klub Liga Primer Inggris macam Liverpool dan Manchester United pada musim panas 2022, Vitinha akhirnya berlabuh di Paris Saint-Germain sebagai rekrutan pertama. Vitinha dibeli dengan mahar 40 juta euro atau setara 664 miliar rupiah dan diberi kontrak hingga 2027 mendatang. Sejauh musim 2022-2023 ini berjalan, Vitinha memainkan peran yang cukup krusial. Dia disebut sebagai permata penting Paris Saint-Germain untuk membangun skuad terbaik di masa sekarang dan di masa depan. Apa yang diperlihatkan sejauh ini turut menarik perhatian legenda Prancis Thierry Henry. Menurutnya, Vitinha merupakan pemain muda berbakat yang berpotensi menyentuh legasi yang ditinggalkan Andres Iniesta dan Xavi Hernandez. Saya bermain dengan pemain yang mirip. Tentu saja dengan segala hormat, Iniesta dan Xavi. Mereka adalah pemain yang mampu mengontrol tempo dan kecepatan permainan dengan sangat baik. Namun Vitinha hanya membuat sedikit kesalahan. Jika dia konsisten berada pada performa terbaik, dia akan menjadi pemain yang juga lihai mengatur permainan dan membagi bola.